membuka acara, dan thank you buat teman-teman semua yang udah hadir. Saya ulang lagi, perkenalkan diri, nama saya Timotius Talib, tapi nama gaulnya dipanggil dengan Talib aja. Nah, saya sehari-hari adalah karyawan salah satu bank swasta, dan profesi saya yang nanti akan saya sharingkan di acara ini. Ya, mungkin saya buka dikit. Mungkin kalau rekan-rekan melihat tampang saya nggak meyakinkan kan kalau saya menyebut profesi saya sebagai apa. Ada yang bisa tebak kira-kira profesi saya sebagai apa di Nah, kalau berhasil tebak langsung dapat hadiah Pak Coach. Nah, ini menarik. Ini. Saya udah nyiapin 5 buah buku karangan saya, I Was Born to Win. Nanti saya cerita isinya apa. Nah, salah satu yang saya mau lempar dulu, siapa yang kira-kira bisa menebak profesi saya, apa sih kerjaan saya dengan tampang kayak beginian gitu loh. Ya, Coach Mary ya tebak ya, kira-kira saya ini apa sih kerjaan? Kecuali motivator dan trainer ya. Tidak masuk hitungan gitu Pak ya. Ya, kalau Profesor Darmawan janganlah, itu teman saya. Yang lain boleh tebak kira-kira saya ini apa sih kerjanya, office boy kah? Apakah gitu? Ada bisa nebak kira-kira, langsung saya kasih, dan saya tanda tangan loh buku ini nanti di sini. Ya, nanti saya akan tuliskan kepada siapa yang pemenangnya dan kata-katanya mau diisi apa, saya siapin dan saya tanda tangan. Oke. Baik, kita beri waktu 1 menit dari sekarang, ketik di chat. Akan dipilih oleh Coach Timotius siapa yang paling tepat. Nanti saya akan bacakan. Oke, saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Pertanyaannya adalah, apa pekerjaan dari Coach Timotius Talib? Kalau tadi ada yang udah jawab banker, betul. Memang karena di bank itu ya banker, tapi jabatan saya apa? Job desk-nya apa? Itu yang saya minta coba. Nah, itu. Kalau belum tepat, oke, kita bacakan. Ada yang sudah masuk dari Pak Robin, manajer bank, dari Pak Tio, banker, dari Pak Man 123, banker BCA, Bu Silviani, bankir, oke, Pak Martono, kepala cabang bank, Pak David, manajer bank, Men Aquino, pimpinan cabang BCA, Pak Tio Usman, kepala human capital, Pak Suyanto, sales manager, Pak Darmana, legal. Nah, apakah sudah ada coach yang mendekati? Semuanya meleset. Kalau jabatan manajer bank, oke, betul. Cuma pekerjaan job desk-nya apa? Kalau manajer bank itu kan ada kerjanya apa? Nah, job desk-nya yang belum ketebak. Saya kasih kesempatan lagi lah, job desk-nya apa gitu loh. 1 menit lagi. Manajernya dispesifikin. Udah dibantu tuh. Manajernya bagian divisi apa? Ayo. Manajernya divisi apa? Ayo. Pak Gary, HR. Iya, HRD. Oke, yang lain silakan. 1 buah buku, Born to Win, I Was Born to Win, langsung dikirim. Duduk diam sampai ke rumah dengan tanpa ongkir ya. Oke, dan langsung benar-benar buku ini langsung dapat tanda tangan spesial langsung dari penulisnya, Coach Timotius Talib ya. Oke, manajer privat banking dari Coach Martono. Pak Robin, kredit card BCA. Oke. Pak Man 123, memimpin karyawan dan memberikan training. Apaan? Apa? Laptop itu apa kata ya? Coach Timotius boleh di-unmute lagi, tadi termute saya, mohon maaf. Oke. Silakan yang mau tebak ketik di chat lagi, apakah pekerjaan dari Coach Timotius Talib? Ya. Oke, kredit card manager SDM, kredit card. Oke, yang lain sedikit lagi, come on. Sedikit lagi, ayo. Oke, udah saya langsung kasih tahu aja ya. Oke, waktu habis dan ternyata penulis buku dan motivator. Yang mendekati, ya saya mau kasih hadiah kepada Pak Robin Suwanto. Kok bisa nebak sih? Saya bisa nebak kredit card BCA. Okay. Pak Robin nebaknya bisa agak mendekati dari mana? Pernah ketemu saya atau pernah dengar nama saya atau pernah saya omel-omelin? Atau jangan-jangan klien, Pak? Iya, Pak klien. Bukan, Oke, Pak, Pak Robin, itu silakan Pak Robin. Lihat di LinkedIn, Pak. Waduh, pintar. Oke, jadi Pak Robin nebaknya betul kredit BCA, cuma spesifiknya nggak tepat, tapi nggak apa-apa, saya kasih aja. Memang saya di manajer di kartu kredit BCA,
Cuma kan banyak divisi, ada sales, ada marketing. Kebenaran saya adalah manajer debt collector, manajer penagihan. Nah, kaget kan tampang kayak begini, tapi saya membawai tukang tagih yang cukup banyak lah gitu ya. Yang konon katanya orangnya mengerikan semua gitu. Ya, itu. Jadi pembukaannya itu saya adalah kepala penagihan kartu kredit BCA. Banknya jangan disebut ya, tapi dari tadi disebutin BCA semua nih pada nyari di LinkedIn ya. Ya udah nggak apa-apa. Pada pinter-pinter ya. semua ya. Jadi nanti, jadi Pak Robin ya nanti bisa DM saya atau WA saya, minta alamatnya saya kirim, saya tanda tangan nanti. Dan buat teman-teman yang lain masih ada 4 buku lagi. Nanti silakan yang mau bertanya atau apa nanti kita tentukan pemenangnya. Oke? Kita ikut Terima kasih Pak Timotius. awalnya. Ya, Oke, baik, Coach Timotius, apa boleh mohon izin untuk men-sharekan nomor handphone untuk didata? Oke, saya ceritakan lanjut lagi. Tadi saya udah menyebutkan pekerjaan saya. Nah, dalam keseharian saya selain karyawan bank swasta, saya juga aktif nulis buku. Sudah 27 buku yang saya tulis. Kemudian saya juga kadang-kadang ngajar di training centernya kami atau perusahaan-perusahaan yang manggil, tapi karena sekarang pandemi maka saya nggak ngajar juga. Ada berapa yang minta ngajar online, tapi saya nggak suka. Saya lebih suka offline. Kenapa? Karena bisa kelihatan betapa kerennya saya gitu ketika tampil di depan umum. Nggak apa-apa kan, narsis dikit kan gitu loh ya, daripada kita kaku. Nah, salah satu buku yang saya tulis yang akan saya bagi-bagi judulnya I Was Born to Win. Saya cerita sedikit, buku ini berisi perjalanan 34 putri Indonesia tahun 2015. Nah, saya interview mereka, ada yang pakai email, ada yang telepon gitu ya. Nah, akhirnya jadilah buku ini. Dan kalau saya boleh cerita isi buku ini, ternyata para putri Indonesia itu punya kesamaan atau benang merah untuk menjadi seorang juara. Kenapa? Karena mungkin teman-teman ingatlah, dalam setiap diri kita ketika lahir kita sudah dijadikan jadi pemenang. Karena menurut teorinya ribuan sel sperma dari orang tua kita masuk ke sel telur, hanya satu yang berhasil masuk dan menjadi anak, dan itulah diri kita. Maka kita menjadi seorang pemenang. Jadi judul bukunya I Was Born to Win. Saya dilahirkan untuk menjadi seorang pemenang. Nah, pasti semua di kita ini pasti jadi pemenang lah, nggak mau jadi pecundang, gitu kan ya. Nah, di dalam buku ini ternyata para putri Indonesia itu punya kesamaan. Yang pertama kesamaannya adalah apa? Saya kan minta biodata mereka. Ternyata mereka dari kecil, dari SD, SMP, SMA sudah punya jenjang karir untuk menjadi seorang juara. Baik mereka juara sekolah, ada yang juara kesenian, ada yang juara olahraga, segala macam. Jadi mereka memang punya track record sebagai juara dari kecil. Itu kesamaan mereka semua. Kesamaan kedua adalah ketika saya interview, mereka rata-rata pernah nonton Putri Indonesia kan, mereka kadang-kadang sudah ngomong di panggung, ngomong ke orang tuanya, "Ma, Pa, suatu waktu saya akan berdiri di panggung mewah itu." Atau mereka sudah merasakan dirinya jadi Putri Indonesia dengan apa? Dengan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Mereka kan mungkin masih SD, masih SMP, SMA, dengar nonton Putri Indonesia kan banyak pertanyaan macam-macam. Mereka sudah mencoba menjawab pertanyaan yang dilontarkan Dewan Juri. Nah, Pak Roy Darmawan nanti bisa sharing. Beliau ini salah satu Dewan Juri untuk menilai Putri Indonesia. Nah, jadi memang putri-putri itu mereka memang sudah punya mental juara. Apalagi yang masuk tingkat nasional itu harus mengalahkan sekian banyak orang untuk tingkat provinsi. Misalnya Provinsi Sumatera Selatan yang satu yang masuk final nasional. Itu dia di lokalnya itu sudah mengalahkan puluhan bahkan ratusan kandidat. Jadi di internal mereka sudah menang untuk masuk nasional. Bahkan ada salah satu teman saya yang nulis bareng namanya Adelia. Nah, dia termasuk 10 besar putri Indonesia di sini. Dia tahun sebelumnya 2014 hanya menjadi juara 2 di tingkat provinsi Jawa Barat sehingga nggak bisa masuk final. Tapi karena dia punya mental juara, dia ulang lagi tahun depan. Kemudian akhirnya juara nasional, juara provinsi, baru masuk ke tingkat nasional. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang mendasari bahwa setiap orang tuh punya mental pemenang. Nah, komunikasi dengan mereka ini juga sangat bagus ya, karena mereka dalam karantina, dalam sehari-hari, komunikasi mereka juga baik. Kemudian juga
tutur katanya sopan karena mereka mewakili putri Indonesia. Nah, itu cerita buku ini. Nah, sambil nanti berjalannya acara ini, saya mau cerita sedikit kenapa Coach Ferdi mengajak saya memberikan topik komunikasi tanpa emosi. Pengertian emosi di sini bukannya emosi apa ya? Karena ini sesuai dengan pekerjaan saya, yaitu kepala penagihan. Nah, seperti rekan-rekan ketahui lah, saat ini kan pandemi. Pandemi ini memang banyak orang yang menunggak kartu kredit, kemudian susah bayar. Gimana caranya tim saya menghadapi orang-orang itu untuk menagih sehingga hasilnya bagus tanpa emosi, tanpa ribut. Nah, disitulah teknik-teknik saya ajarkan kepada mereka semua. Ya, gimana caranya biar tidak ribut dengan nasabah, menagih dengan kalem. Karena pada dasarnya setiap orang itu perlu penghargaan, perlu hal-hal yang baik. Ketika orang itu bermasalah, ketika kita ajak ngomong persuasif dengan baik-baik, dengan kita akan bantu mereka, responnya pasti beda. Contoh, misalnya ada yang menunggak, kita akan cara baik, Bapak, Ibu, kami tahu bahwa saat ini Bapak dan atau Ibu sedang kesusahan keuangan karena masalah pandemi, PHK, dan lain-lain. Tapi kami akan coba membantu untuk menyelesaikan tagihan Bapak atau Ibu. Karena semua tagihan yang sudah Bapak Ibu pergunakan itu harus menjadi tanggung jawab. Nah, disitulah bagaimana kita bisa melakukan komunikasi, negosiasi, sehingga akhirnya menemukan win-win solution. Misalnya kami berikan diskon, memberikan cicilan, atau ya hal-hal lain yang bisa meringankan nasabah. Dan satu hal yang selalu saya ingatkan tim saya, tidak boleh pakai kekerasan. Karena apa? Karena sekarang kalau menggunakan kekerasan itu dengan fisik maupun non fisik itu akan dibawa ke pengadilan atau ke tempat-tempat yang lain. Apalagi sekarang OJK kan sangat konsen dengan penagihan-penagihan yang dilakukan oleh para penagih utang atau debt collector. Nah, itu dulu sementara gambarannya Coach Ferdi untuk pekerjaan saya maupun karya saya. Nanti silakan teman-teman mau discuss mau apa, atau Coach Ferdi ada pertanyaan, kita bisa sharing sama-sama. Itu aja sementara. Thank you. Siap, menarik sekali ini. Boleh kita open kamera dan kita akan memasuki acara spektakuler kita pada malam hari ini. Dan tentunya semangat Anda yang terpancar dari kamera, kesiapan Anda dalam mengikuti materi, tentunya saya yakin pasti energi dari Coach Timotius Talib bisa masuk ke rumah Anda masing-masing untuk membakar motivasi Anda dan meningkatkan komunikasi. Dan untuk itu saya undang Anda Bapak Ibu yang kami hormati untuk mari kita sama-sama open kamera ya, kita diskusi sama-sama, kita sharing sama-sama. Tentunya Anda punya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berharga. Mari kita satukan bersama untuk saling memperkaya satu sama lain ya. Baik, Coach Timotius, berkaitan dengan tema pada malam hari ini, seni komunikasi tanpa emosi. Seperti yang kita ketahui, ya, namanya komunikasi itu ada dua jenis. Ada namanya lisan dan tulisan. Dan menariknya adalah bagaimana seorang Coach Timotius bisa mendapatkan potensinya itu melakukan komunikasi melalui tulisan, dan apa pula hubungannya dengan silent motivator nomor 1 Indonesia. Silakan, Coach Timotius Talib. Ya, ini kayak Coach Ferdi kan mempunyai gelar icebreaker ya. Icebreaker nomor 1 Indonesia itu kalau diartikan, itu kan bahasa Inggris Indonesia artinya tukang pecah-mecahin es balok gitu ya, Coach Ferdi ya. Kan icebreaker, break itu kan memecahkan, es kan es, tukang pecah-pecahin es gitu ya. Yes. Bukan. Tukang es batu ya. Iya. Gitu. Jadi orangnya dingin karena es terus. Kalau saya silent motivator gini. Ini cuma branding aja karena banyak para trainer, motivator segalanya mengklaim dirinya masing-masing macam-macam kan, ada yang motivator apa gitu kan. Saya pikir, waduh gimana caranya saya punya brand biar unik. Makanya saya memakai silent motivator nomor 1 Indonesia, dan itu sudah diresmikan di Radio Smart FM tahun 2011 bersama Coach Antonio Dio Martin dan Coach Riri Artakusuma sebagai penyiar. Saat itu saya talk show dan saya resmikan gelar itu. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang kepingin pakai gelar itu, nggak boleh nomor 1 lagi. Nomor setengah boleh, nomor 3/4 boleh, nomor 1,5 boleh. Nomor 1 saya udah booking, nggak boleh diganggu-gugat lagi. Nah, kenapa saya pakai silent motivator? Karena
saya memotivasi orang banyak lewat buku dan tulisan. Dari buku-buku itulah orang mungkin bisa mendapatkan hal yang lebih baik sehingga termotivasi. Saya juga sering ngajar, cuma gaya saya mungkin berbeda. Kalau Coach Ferry kan masih muda, loncat-loncat, teriak-teriak segala macam, kemudian ada juga motivator yang lain-lain, tapi kalau saya gayanya slow aja, yang penting orang ngerti. Tapi kadang-kadang kalau diperlukan saya bisa jadi brutal provokator, gitu ya. Jadi bisa kayak bunglon fleksibel dikit. Tapi yang penting apa yang saya sharingkan itu bisa menangkap. Nah, termasuk nanti buku saya ini banyak hal-hal yang teman-teman yang misalnya yang dapat untuk dipelajari sehingga mendapatkan motivasi yang melalui tulisan saya. Nah, itu jadi saya motivator. Mekanisme royalty menurut saya. Halo. Oke, thank you Coach Timotius. Pembukaan yang sangat menarik sekali. Sehingga Anda yang penasaran waktu baca judul Silent Motivator nomor 1 Indonesia sudah semakin terjawabkan. Dan ini saya pun begitu ketemu branding ini, wow, Silent Motivator. Ini benar-benar membuat saya penasaran banget ya. Dan betul sekali brandingnya Coach Timotius. Siapa yang tidak tahu Coach Timotius dalam dunia training sebagai seorang coach yang betul-betul banyak sekali karyanya dalam membuat buku ya. Dan tentunya ini sangat menarik. Kita akan bahas 2 poin hari ini, seni komunikasi dari sisi lisan dan tulisan. Kita akan masuk poin pertama dari tulisan dulu nih. Kebetulan beliau itu kalau nulis buku 27 buku itu bukanlah suatu yang mudah. Nulis 1 buku saja itu kadang untuk benar-benar konsisten itu butuh perjuangan, apalagi 27 buku. Nah, kira-kira pandangan seorang Coach Timotius Talib nih sebagai seorang mentor untuk melakukan penulisan, membimbing orang lain, dan menciptakan banyak sekali buku, bahkan dikenal sebagai kolektor buku terbanyak versi rekor muri, ya. Tentunya kalau Coach Timotius lihat, bagaimanakah mampu memunculkan tulisan yang menggugah emosi, yang kalau orang baca itu menarik emosi. Mungkin bisa sharing sedikit Coach Timotius, tips-tips bagaimanakah memberikan tulisan yang menggugah emosi. Gini, saya untuk nulis ini dari 27 buku itu ada berapa yang saya tulis sendiri, ada berapa nulis rame-rame. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang ingin nulis buku, tapi kalau untuk nulis 1 buku dari ujung ke ujung itu kan perlu waktu lama dan belum tentu waktunya keburu. Maka saya ajak mereka sharing rame-rame, oke, 1 orang 1 buku, satu artikel kita jadikan buku. Nah, jadi saya banyak ngajak orang-orang, banyak melahirkan para penulis-penulis baru karena saya adalah wakil ketua aspirasi Asosiasi Penulis dan Inspirator seluruh Indonesia. Jadi tugas kami adalah mengajak orang-orang yang kepengen nulis buku, kita nulis rame-rame, jadikan buku, kemudian kita undang jadi komunitas kita. Komunitas kita itu banyak orang-orang top, seperti pembina kita ada Profesor Renat Kasali, Profesor Roy Sembel, Bunda Dewi Motik, Ustadz Yusuf Mansur, Pak Tung Desem Maringin, Pak Andre Wongso, dan segala macam lah orang-orang top ada di situ. Jadi kita bisa kenalan, kemudian kadang-kadang kita bikin gathering, kopdar sehingga bisa ketemu dengan mereka. Nah itu. Nah kalau mengenai tulisan itu, kita kadang-kadang harus memikirkan judul yang agak provokatif sehingga orang tertarik untuk beli dan baca. Nah, salah satu buku saya yang menurut saya sangat provokatif itu judulnya Motivation is Bullshit, motivator dilarang baca. Nah, itu buku sangat menyungkir balikan dunia motivator. Dan itu banyak, dalam tanda petik, teman-teman saya klaim kok tulisannya agak keras dan agak nyerang-nyerang kita gitu. Cuman saya balik lagi, saya tanya, buku ini tidak menyebut nama, hanya kesamaan tempat dan lokasi aja. Nah, kalau memang merasa sama, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, ya udah kan nggak sebut nama. Itu kan bisa ngeliat aja. Kemudian saya juga pernah nulis buku dengan Coach Haryanto Kandani, dan ini sempat jadi bestseller, udah 3 kali naik cetak, judulnya Becoming High Achiever in the Workplace. Jadi itu gimana caranya kita menjadi orang yang achiever dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja kan banyak permasalahan, hal-hal apa yang kita harus hadapi agar kita bisa naik level. Kemudian buku itu udah lama sih, udah nggak ada lagi, gitu. Dan macam-macam lah. Jadi intinya untuk nulis itu kita usahakan cari judul yang orang lain belum pakai. Tapi kalau judul yang sering muncul, ya itu bisa kesaru gitu loh. Makanya untuk itu kita harus cari dulu judul yang belum ada. Kemudian baru kita olah, kita cari. Nah, itu.
Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai rekor muri. Nah, ini saya nulis buku mulai start buku pertama saya tahun 2005 ya. Nah, gara-gara satu buku nulis masuk ke diterbitkan oleh Gramedia Group, waduh kayaknya enak juga dan seru juga ya. Karena dari dulu saya suka baca buku dan suka beli di Gramedia. Saya cuma membayangkan suatu waktu pengen juga ya buku saya bisa nulis buku, bukunya ada di Gramedia, kemudian orang-orang bisa beli dan bisa ketemu saya tanda tangan foto sama saya. Kayaknya keren juga gitu loh. Nah, akhirnya 2005 terwujudlah cita-cita itu. Nah, dari situ memang saya hobinya ketemu dengan para penulis. Jadi di dalam mobil saya itu ada tiap kali saya selalu taruh buku lebih kurang 20-30 yang saya udah beli tapi belum ketemu penulis. Nanti suatu waktu ketemu penulisnya di mana saya akan turun, kenalan, foto, dan tanda tangan. Dan nanti fotonya itu, foto saya dengan penulis ini saya tempel di buku itu di sampul. Akhirnya sudah terpilih menjadi 350 buku dengan judul yang berbeda dengan penulis yang berbeda-beda. Saya ajukan ke rekor muri dan akhirnya disetujui rekor muri, sehingga rekor muri saya adalah pemegang rekor untuk kolektor buku yang ditandatangani dan foto dengan penulis saya yang terbanyak sebanyak 350 buku. Dan itu rekor muri saya. Nah, di bulan lebih kurang bulan Agustus kalau nggak salah, 350 buku itu saya sumbangkan ke Yayasan Buddha Suci untuk dilelang dan hasilnya disumbangkan untuk pembelian alat-alat APD untuk bantu korban COVID. Dan ada yang bilang, saya ngasih koleksi begitu banyak, dibilang sayang, ya sayang. Kenapa? Karena gini, buku itu kan saya beli, kemudian ketemu satu penulis, saya tanda tangan dan foto, itu buku rata-rata 100 ribuan lah, anggap satu buku. Nah, saya udah 350 buku, artinya saya sudah punya modal 35 juta untuk ngumpulin sekian banyak buku. Dan rekor muri pun saya bayar 5 juta, jadi modalnya lebih kurang 40 juta. Akhirnya saya sumbangkan untuk Yayasan Buddha Suci. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting karya apa yang kita kerjakan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu Coach Ferry sementara. Coach Timotius Talib atas benar-benar kesederhanaannya, kerendahan hatinya, sehingga pada malam hari ini kita juga thank you banget Coach Timotius Talib juga mau bagi-bagi kepada kita 5 buah buku, dan mudah-mudahan Anda tetap aktif terus dan mempersiapkan pertanyaan, dan siapa tahu Anda menjadi bagian dari buku tersebut yang berjudul I Was Born to Win ya. Adalah pemenang ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke topik berikutnya. Kalau tadi kita sudah melihat dari sisi tulisan, wow, tentunya kita sudah mendapatkan tips bagaimana seni tulisan yang menghipnotis, yang menjual itu adalah yang provokatif. Ya, seperti tadi kan motivator is bullshit atau motivation is bullshit tadi ya. Nah, itu kan sesuatu yang menarik. Nah, sekarang kita akan melihat dari sisi yang kedua, dari sisi lisan. Nah, komunikasi yang lisan ya. Dan tentunya berhubungan dengan pekerjaan dari Coach Timotius Talib tentunya ya. Nah, namun sebelum kita bahas lebih dalam, kita akan melihat dari sisi judulnya dulu, seni komunikasi tanpa emosi. Kalau menurut pandangan Coach Timotius Talib, apakah ketika kita berkomunikasi kita harus memunculkan emosi yang seperti apa? Gitu. Silakan Coach Timotius Talib. Apakah ada emosi sedikit atau memang benar-benar tanpa emosi? Ya, silakan Coach Timotius. Oke, ini memang saya kemarin ini kan koordinasi dengan Coach Ferdi, itu memang gimana kalau kita cari judul yang agak provokatif, agak gimana biar orang bertanya dan orang penasaran gitu kan. Kalau yang biasa-biasa, zaman sekarang kalau judulnya biasa-biasa orang nggak menarik. Bikin sesuatu yang menarik, yang beda, sehingga orang penasaran tanya apa sih gitu. Sebenarnya komunikasi tanpa emosi sebenarnya bukan komunikasi sebenarnya, tapi senyum-senyum aja karena nggak ada emosi. Tapi ini, jadi pengertian dari judulnya adalah gimana sih kita berkomunikasi dengan nasabah, dengan nasabah lah, istilah nasabah yang bermasalah, tetap dengan hati yang kepala dingin dan hati yang tenang. Jadi komunikasinya tetap lancar. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap orang yang bermasalah di kartu kredit pasti dia punya masalah di keuangan. Kalau dia nggak punya masalah keuangan pasti nggak mungkin mungkin macet. Nah, ketika orang-orang itu sudah bermasalah di dalam keuangannya, ketika komunikasi kita masih keras dan kasar, itu akan membuat orang semakin sengaja nggak mau bayar atau jadi ribut.
Tapi saya ada tapinya, kecuali orang-orang itu memang sengaja menghilang gitu ya, diam-diam menghilang, nggak pernah muncul, dicari susah. Nah kalau ketemu sama anak buah saya pasti diomel-omelin, diributin. Kecuali dia baik-baik datang ke kantor kita atau telepon, saya menyerah, saya banyak masalah, gimana ada solusi. Nah itu komunikasi yang tanpa emosi ya, kita win-win solution. Tapi kalau orang yang menghilang, ya diam-diam habis dari rumah sakit, salah ya nggak boleh ngomongin. Nggak boleh. Habis dari satu tempat lah, tiba-tiba menghilang tanpa ada yang tahu gitu. Nah itu yang nggak boleh gitu. Nah itu yang buat emosi naik. Tapi saya selalu mewanti-wanti tim saya, kita jangan jangan marah, jangan terlalu kesel. Kenapa? Karena sebelum dia menunggak, sebelum dia macet, pasti dia pernah memberikan untung ke perusahaan kita. Paling nggak kan dia pernah bayar uang iuran, kemudian dia transaksi, kemudian dia bayar, kita dapat keuntungan dari bunga, uang iuran, dan sales volume, dan lain-lain. Nah, mungkin saat ini memang kondisinya sedang jelek, jadi agak susah ditagih. Saya selalu komunikasikan itu dengan tim. Tapi masalahnya adalah nih Coach Ferdi, banyak orang yang aji mumpung cari kesempatan. Contohnya apa? Dengan kondisi COVID ini, dia bertanya dia apa? Presiden udah umumin kok, nggak bayar nggak apa-apa, boleh diskon gini-gini. Padahal awalnya diumumkan oleh bukan presiden, pemerintah lah yang dikasih keringanan segala macam itu kredit rumah, modal kerja, kartu kredit tidak pernah disinggung-singgung, tapi mereka mengkait-kaitkan. Akhirnya karena terlalu sering banyak orang komplain, akhirnya kami di internal bikin strategi agar orang tidak berat. Jadi kami berikan program pelonggaran kartu kredit, artinya ketika dia sudah batuk-batuk, kita tawarkan cicil maksimal 24 bulan dengan bunga 0,5% aja, kan ringan. Jadi utangnya misalnya 10 juta, kita langsung bagi 24. Jadi sebulan hanya bayar berapa, kan ringan banget kan. Bunga 0,5% nggak dianggap lah bunga. Kenapa? Karena dia sudah menikmati pemakaian kartu kredit selama ini kan. Dia kan kalau kartu kredit kan konsumsi dulu, kita makan dulu, baru bayar. Kita beli baju dulu, baru dibayar kan. Nah jadi dia udah nikmati di depan, nah baru dia bagian bayar. Cuma ada beberapa nasabah yang membuat tim saya naik darah atau marah, kesel, emosinya. Kenapa? Karena gini, bayangkan aja ketika ditagih, jawabnya begini, Anda kenapa nagih? Anda tahu kan ini lagi pandemi, jadi memang nggak bisa bayar kita, nggak bisa bayar. Nah, tapi nasabah itu macetnya udah dari kemarin-kemarin sebelum pandemi, itu kan alasan. Nah, itu yang membuat emosi kadang-kadang naik lagi. Alasannya lah kan pandemi, jadi nggak bisa bayar lah. Macetnya kan sebelum pandemi. Pandemi kan kita tahu kan mulainya apa, Maret kan. Dia macetnya dari Desember. Kok alasannya pandemi? Desember, Januari, Februari, 3 bulan kan belum pandemi. Nah, April, bulan Maret ditagih pandemi alasannya. Nah, kayak gitu-gitu yang nggak bagus itu. Nah, itu yang membuat mereka bisa emosinya naik tim. Tapi saya selalu wanti-wanti lagi, ya udah kita dengerin aja maunya apa gitu loh. Nah, itu yang saya selalu ajakan komunikasi. Kenapa? Karena zaman sekarang, Coach Ferry, saya udah pelajari tim kami. Terus terang saya punya dua model penagihan, yang satu yang pakai telepon, yang satu yang ke lapangan. Hasilnya lebih baik yang pakai telepon. Kenapa? Karena yang pakai telepon 90% itu karyawan cewek, 10% karyawan laki. Jadi kalau orang di telepon kan lebih halus, lebih baik ngomongin dibanding dengan yang depoter lapangan. Nah kalau orang datangin depoter lapangan, itu orang akan hindar, akan sengaja ribut. Tapi kalau di telepon kan nggak ada yang nggak terlalu ketemu fisik, jadi bisa ngomong lebih baik-baik. Nah itu artinya komunikasi yang lebih efektif dibanding ketemu langsung dengan muka yang agak ngeri-ngeri gitu. Nah ribut. Kok Ferry kok datengin sama yang ngeri-ngeri, yang kayak gitu-gitu kan lebih gimana gitu kan? Ya itu sementara jawaban saya, Coach Ferry. Oke, luar biasa Coach Timotius, semakin menarik nih. Ya, tentunya tadi kita melihat kalau misalnya Coach Timotius, boleh nggak tolong dibantu berikan contoh, misal ada klien yang nunggak, kemudian dia benar-benar marah, saya tidak mau bayar, saya benar-benar tidak ada uang ini, bagaimana ini? Mengapa saya masih diminta ditagih-tagih begitu kan misalnya. Nah, kira-kira meredakannya bagaimana, cara komunikasinya, kita berkata seperti apa, mungkin ada teknik-tekniknya gitu Coach. Oke. Share gitu. Iya. Kalau dia ngotot marah-marah, kita pakai komunikasi begini, Bapak sudah menggunakan fasilitas kami kan, sekarang waktunya bayar, alasannya apa nggak mau bayar? Nah sekarang kita balik deh, bagaimana kalau saya yang ngutang ke Bapak, saya pinjam Bapak, terus nggak bayar, Bapak marah atau enggak? Mau nggak pinjemin saya itu saya nggak bayar? Seperti itu.
Nah, biasanya kita redakan seperti kita ngomong bayar-bayar itu kalau dia ngotot ngebayar begini, Pak. Bapak sudah menggunakan fasilitas kami, sudah makan di depan, sudah nikmati beli, sudah happy-happy. Kewajiban kan dalam hidup itu hak dan kewajiban. Hak Bapak udah terima. Kewajiban tolong dong diselesaikan. Kalau Bapak tidak memberikan kewajiban dengan baik, bagaimana kami bisa digaji oleh tempat kami? Karena tim saya rata-rata kan gaji nggak seberapa, tapi mereka ngandalin dari komisi dari pembayaran nasabah. Nah, kalau mereka Bapak nggak mau bayar, ya tim kami juga nggak bisa makan, kemudian juga gimana bayar operasional kantor kita. Kita ngomong baik-baik aja lah, seperti itu. Tapi kalau dia masih ngotot ngebayar, ya sudah, nanti setelah usianya setahun menunggak, kita akan lempar benar-benar ke agensi lapangan yang mungkin istilahnya kita udah jual portofolio kami kepada pihak ketiga. Nah, itu mungkin lebih keras dan bukan di kami lagi. Tapi saya punya strategi lagi nih, Coach Ferdi. Sekarang kan bagus nih. Sekarang kan bagus ada slik informasi debitur, ya, one debtor, semua gabung. Kalau nyangkut di satu bank bermasalah, pasti bank-bank lain juga akan nyangkut juga. Misalnya dia nggak nyangkut di satu bank A, dia mau ngajukan pinjaman di bank B, bank C, segalanya pasti ditolak. Kenapa? Karena itu semua udah satu link di Bank Indonesia. Dan biasanya saya akan ingat orang-orang yang ketika saya tagih dulu ngotot ngeyel mau bayar, suatu waktu akan balik ke kami, minta surat lunas dan dia akan bayar. Kenapa? Karena suatu waktu ada dua nih kemungkinannya, dia udah baru punya duit untuk bayar, atau kedua dia butuh pembersihan nama baik dia. Karena apa? Karena dia mau ngajuin KPR, bisnis kredit mobil, kredit rumah atau modal kerja, dan ditolak oleh bank lain karena nyangkut di bank kami. Nah, kalau udah orang-orang seperti itu, saya udah tahu. Misalnya utangnya 10 juta, minta diskon 1 perak, nehi, nggak ada. Kemana aja lo selama ini? Lu bayar di Uber sebayar kagak mau ngilang. Sekarang lu datang di sini minta gara-gara mau kredit, minta diskon. Nggak deh. Udah rugi kita, udah lama hilang. Saya kadang-kadang kejam seperti itu. Fair dong. Ya kan, dulu ditagih, dia nggak mau bayar, menghilang. Ini kalimat menghilang ini lagi ngetop nih. Dia menghilang, nggak bisa dicari. Tiba-tiba dia datang. Mau bayar, minta diskon, perlu surat lunas. Nah, di situ saya nggak mau kasih diskon. Nah, terserah dia mau bilang saya kejam, saya enggak, ya nggak masalah. Kenapa dulu kamu menghilang gitu loh? Ya kan, kalau dia nggak bisa bayar, kan bisa ngomong bayar, bisa cicil, bisa apa, kalau menghilang ya nggak bisa lagi. Ya, itu Coach Ferdi sementara. Luar biasa sekali Coach Timotius Talib. Ya, tadi kita dapat satu tips nih ya. Jadi bagaimana ketika sedang marah diputar balik. Kalau dia yang jadi kita, bagaimana? Nah, ini menarik ya. Satu tips yang bisa Anda catat, bisa Anda praktikkan ya. Jadi kalau ketemu kejadian seperti itu, Anda balik ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih. Sebelum pertanyaan dari saya dan setelah itu kita akan buka sesi umum bagi 4 penanya karena bukunya sisa 4 untuk bertanya interaktif ya. Pertanyaan berikutnya nih Coach Timotius ya. Ini sangat menarik nih Coach. Yang terjadi permasalahan adalah begini Coach. Kalau kita sedang tidak ada masalah, kita lagi sedang tidak ada amarah, ketemu masalah, kita masih bisa kontrol itu Coach. Tapi yang jadi masalah adalah terkadang kita sendiri ada masalah pribadi, kita sendiri lagi membawa beban masalah, kita harus menagih orang, yang orang tuh juga emosi ketemu emosi. Nah, bagaimana kita kontrolnya dulu ini Coach? Silakan Coach Timotius Talib. Bagaimana pandangan Coach Timotius Talib di lapangan dan asam garamnya yang sudah tidak diragukan lagi sebagai manajer kartu kredit. Oke. Nah, ini yang manajer debt collector maksud saya. Ya, ini yang mungkin teman-teman juga sudah pada tahu teori ini, Coach Ferdi sudah tahu. Biasanya kan orang kan membagi dua nih, masalah kantor jangan selesai urusan di kantor jangan bawa ke rumah, atau masalah rumah selesaikan di rumah jangan bawa ke kantor. Nah, jadi kalau memang kita posisi seperti itu ketika di kantor berhadapan dengan nasabah klien, ya posisi kita sebagai urusan kantor gitu, walaupun mungkin di rumah di jalan lagi kesel lagi emosi, ya kita tahan dulu sebentar urusan dengan penagihan. Begitupun juga ketika di kantor lagi banyak problem, ya di rumah harusnya di hold dulu sebentar gitu. Nah, itu teori yang sering kita dengarkan, prakteknya kadang-kadang ya nggak semudah dengan teori seperti itu. Apalagi misalnya kalau di kantor ada nasabah yang ngeyel, yang nantang-nantang. Saya juga pernah satu waktu, ini saya cerita apa aja pengalaman saya, pernah malah
bentak itu nasabah karena gini, dia datang ke kantor kami, ya kan, marah-marah karena anak buah saya ada kesalahan. Saya masuk, saya nemuin ke dalam ruangan meeting, saya bilang, gimana Pak, bisa dibantu? Dia teriak, anak buah Anda begini-gini, Pak, boleh ngomong dengan pelan dikit sebentar. Teriak ini, saya atasannya Pak, saya mau bantu menyelesaikan. Masih marah-marah, akhirnya saya kepancing emosi, saya geprak itu meja, sampai satpam langsung naik, masuk satpam dari luar masuk, tanya, saya bilang gini, Bapak bisa diam nggak? Kalau Bapak nggak bisa diam, saya nggak bisa bantu. Nah, saya dari tadi udah bilang, saya mau jelasin, Bapak yang marah-marah, teriak sini, nggak bisa didiemin, akhirnya dia takut, nah, akhirnya nggak enak minta maaf ya. Saya juga keburu kesel, sebenarnya nggak boleh, cuma saya maksudnya gini, saya udah mau jelasin, sebentar saya jelasin, teriak sini, Pak, sebentar bisa reda dulu, teriak sini lagi, buset sampai satu kantor kedengaran semua kan dia teriak-teriak begitu kan, ini udah nggak benar. Logikanya gini, kalau orang punya utang, punya masalah, artinya dia yang masalah dong. Kenapa dia datang ke tempat kita, dia yang ternyata marah-marah, galakan dia gitu loh intinya. Nah mungkin teman-teman juga berasa kalau ada orang datang ke rumah, tamu datang, dia teriak-teriak marah-marah, galakan dia, kita sebagai yang punya rumah pasti kesel dan pasti akan keras juga ngomongnya, ya kan? Nah maka dari itu saya ngomong ke dia, Pak Ki udah tenang, udah damai, saya juga terakhir saya minta maaf, sorry tadi saya keras gini, kenapa? Karena Bapak saya udah ngomong baik-baik, Bapak nggak bisa dengerin dan terus teriak terus gitu. Nah kalau saya diemin aja nggak selesai, makanya saya pakai serangan, saya geprak meja, dia kaget gitu, nggak sangka tampang kayak ngkongko gini kok bisa galak gitu loh. Sampai satpam langsung masuk, satpam takut saya ribut dengan nasabah, satpam kan pasti belain kami dong gitu loh. Nah itu, jadi intinya gini, kadang-kadang kita memang ngadepin nasabah ini harus tetap tanpa emosi, cool, tapi kalau udah keterlaluan, ya kita nggak bisa diemin terus gitu. Bener nggak? Ya kan, masa datang ke tempat kita teriak-teriak 10 menit nggak bisa berhenti ngomong sana, ngomong sini, ngumpat sana, ngumpat sini, itu udah keterlaluan gitu. Nah itu layak memang orang seperti itu kita kasih keras gitu loh. Tapi ujung-ujungnya terakhir setelah dia reda, ya saya minta maaf lah, karena memang kita membawa nama institusi kita. Itu Coach Ferdi. Oke, luar biasa Coach Timotius sekali. Terkadang kita boleh emosi, tapi harus tahu menempatkan diri untuk juga mau merendahkan hati, minta maaf setelah kejadian tersebut, supaya biar nanti sama-sama enak ya. Jadi ya, betul. Dendam satu sama sekali ya. Tapi maksud kita sebenarnya ingin memberikan yang terbaik untuk dia. Sebenarnya itu ya. Oke, thank you Coach Timotius Talib. Ya, luar biasa sekali. Dan kita akan buka 4 pertanyaan ya. 2 pertanyaan dulu. Oke, sambil kita melihat waktu dan sambil kita melihat akan dibagikan untuk apa lagi nih buku-buku berikutnya. Sementara kita akan buka 2 pertanyaan bagi yang ingin bertanya, silakan. Boleh di unmute. Iya, boleh raise hand dan unmute. Oke, silakan. Kita akan bagikan buku pertama I Was Born to Win. Langsung ya Pak Iman. Oke, Pak Man 1 2 3 Aquino. Iya. Silakan. Selamat malam Pak Ferdi. Sama-sama Selamat malam Pak Talib. Ya Pak Imam. Pak Talib sehat Pak? Sehat. Pak Talib mau nanya. Ya. Saya pernah dengar Pak Talib ngomong waktu di BM Community sebenarnya. Billionaire Mindset. Ya. Saya mau nanya, Pak, sebenarnya kan ada teori yang mengatakan kalau orang belajar tuh akan efektif lewat nonton video atau praktek langsung. Nah, mungkin kurang dari 10% kali yang orang belajar dengan cara baca. Jangan-jangan ya. Nah, kenapa Pak Talib membranding diri sebagai silent motivator? Ya, karena Bapak kebanyakan motivasi lewat tulisan. Kenapa itu? Dan kalau anak-anak seumuran saya sama Coach Ferdi, mungkin sekarang udah jarang banget yang suka baca, lebih suka nonton video. Ada saran khusus nggak atau trigger apa yang bikin Coach Talib suka dan gemar membaca? Thank you. Agak putus-putus. Coach Ferdi agak putus tadi. Gimana pertanyaannya? Kenapa begini, masih pakai buku gitu ya? Coach Timotius, saya mohon izin menambahkan. Jadi begini, apa yang mendasari seorang Coach Timotius sebagai mengambil predikat silent motivator Indonesia, nomor 1 Indonesia, padahal untuk orang-orang yang milenial itu kalau mau baca buku kan agak dalam tanda kutip agak malas gitu. Sedangkan menurut teori
cara belajar kurang lebih kalau kita menyerap sesuatu pembelajaran lewat tulisan itu hanya sekitar 20%. Nah, apa yang mendasari Coach Timotius tetap optimis untuk membranding diri bagaimana bisa berkarya lewat tulisan? Silakan Coach Timotius. Oke, thank you. Jadi gini, branding ini kan saya udah ciptakan dari tahun 2011, ya kan. Dan branding ini kan akan saya pakai terus kan. Masa tiba-tiba gara-gara banyak perubahan nilai saya ganti brandingnya? Jangan, nanti branding saya diambil orang lain. Itu prinsipnya. Nah, kemudian begini, memang saya akui zaman-zaman sekarang kan orang jarang mau beli buku cetak, banyak kan pakai e-book segala macam. Dan memang orang nggak suka baca, anak-anak muda sekarang. Tapi gini, saya nulis itu kan dari tahun 2005. Mungkin ya anak-anak milenial sekarang ketika saya start nulis kan masih ada yang belum lahir atau masih balita segala macam kan. Nah, artinya pangsa pasar saya udah ada kan untuk orang-orang yang bukan milenial langsung gitu loh. Jadi pangsa pasarnya. Nah, tapi mengenai kenapa saya nggak bikin YouTube, kenapa saya nggak bikin seperti apa, ini ada hubungan juga dengan pekerjaan saya. Kenapa? Karena saya masih fokus di dunia kerja dan saya tidak mau membranding yang seperti itulah di YouTube, medsos segala macam. Saya nggak mau terlalu branding. Nanti next suatu waktu kalau saya udah pensiun, saya mungkin mikirkan untuk bikin sesuatu yang beda dengan yang sekarang strateginya. Tapi just info aja, anak kedua saya Odeta Jevin itu juga aktif di kampus sebagai MC, public speaker juga, penyiar radio, penulis dan lain-lain. Nah, mungkin suatu waktu saya bisa kolaborasi dengan dia untuk bikin sebuah acara atau konten dan lain-lain. Nah, bahkan ada satu teman saya, anggota Komet, Derajat, itu trainer seniornya kantor kami, sudah pernah kolaborasi dengan anak saya untuk bikin training online dan akan terus lagi gitu loh. Nah, saya sendiri belum sempat untuk kolaborasi. Memang zaman sekarang memang lebih efektif dengan Zoom meeting seperti itu, dengan training, dengan segala macam. Tapi next saya akan rencana seperti itu. Tapi nanti tunggu waktunya. Itu ya, yang Mas Imam ya sementara ya jawaban saya. Pak Talib, lalu tips buat seumuran kita biar rajin baca gimana, Pak Talib? Sorry, suaranya kok putus-putus ya? Ya, agak sedikit putus. Tapi ini tadi saya terdengar. Mungkin boleh, oke. Cukup terdengar. Thank you. Buat orang-orang seumuran kita, biar punya hobi dan gemar baca, gimana Pak Talib? Biar hobi, gemar, dan baca. Sebenarnya gampang kok. Itu kalau sekarang handphone itu kan banyak berita-berita yang orang share. Itu kan melatih kita untuk membaca dulu kan. Hobi baca. Kalau untuk hobi nulis, itu saya bilang agak susah. Kenapa? Karena orang belum tentu punya waktu untuk nulis. Kalau baca oke. Nah, ini yang saya sambil curhat sedikit mengenai dunia penulisan. Kadang-kadang para penulis itu kasihan. Kasihannya kenapa? Kami para penulis itu kadang-kadang untuk menulis sebuah buku itu kan perlu riset, perlu belajar, perlu waktu untuk nulis, untuk cari bahan segala macam. Ya kan? Kemudian kita tulis, kita edit, masukin penerbit, ditolak oleh penerbit, suruh perbaiki atau di-reject sama sekali nggak keterima. Nah, ketika terbit bukunya pun harganya misalnya katakanlah 70.000. Itu royalti hanya 10% potong pajak. Jadi hanya ketika kita ambil jual buku satu cuma dapat 5.500 netnya. Itu pun dibayarnya setengah tahun sekali komisi royalti kami. Nah, jadi memang kenapa orang akhirnya nggak terlalu banyak tertarik untuk nulis karena terlalu sedikit untuk royaltinya, kecuali penulis terkenal yang sekali keluarin buku udah diserbu orang. Nah itu kondisinya. Nah, alangkah beruntungnya orang-orang yang cukup modal 70.000 aja, misalnya, kemudian duduk anteng di sebuah tempat 2 jam aja konsen, itu bisa menyerap semua ilmu yang ditulis oleh seorang penulis itu. Padahal ketika penulis itu bikin itu perlu waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk riset, untuk cari data, untuk bikin kalimat yang enak dibaca, akhirnya bisa jadikan buku. Sementara orang yang dengan duit 70.000 aja cukup 2 jam bisa menguasai semua. Nah, harusnya lebih beruntung. Nah, kalau sampai ada orang yang mengatakan, saya males baca, ya sudah, kita nggak bisa maksa. Padahal kalau dia rajin, artinya dengan modal 70.000, sehari satu aja, misalnya dia akan dapat ilmu banyak dari para penulis itu. Yang setiap penulis kan gaya bahasa yang lain, isi bukunya lain-lain, kemudian
hal-hal yang mau diangkat juga lain-lain, harusnya ilmunya banyak. Ya, cuman memang kendalanya orang itu memang nggak suka baca gitu loh. Ya gitulah, lebih seneng apa ya, nongki-nongki di kafe kali ya, Mas Imam Kopi-kopi. ya. Ngopi-ngopi ya, nongki itu nongkrong. Thank you, Pak Talib. Ya. Thank you, Coach Ferdi. Thank Ya. you. Aman satu dari Nanti DM ya alamatnya ya, kita kasih buku ya. Thank you, thank you. Oke, nanti di akhir sesi tetap standby. Nanti kita akan umumin. Nanti Anda akan hubungin ke Thank you, Pak Talib. jadi mana Oke, pastikan di thank akhir you. sesi Anda tetap menanti ya. Oke, pertanyaan berikutnya Ya, silakan thank Anda you, boleh thank you. raise hand atau langsung unmute untuk buku kedua kita bagikan. Oke, silakan boleh di unmute. Malam Pak Ferdi. Malam Pak Anyan. Oke, mungkin boleh Iya. kenalan dulu Pak Anyan, domisili, profesi. Silakan. Malam teman-teman, nama saya Anyan. Saya sekarang profesinya freelance. Dulu pernah menjadi trainer di salah satu perusahaan. Oke, saya mau bertanya ke Pak. Oh, saya domisili di Jakarta ya. Sorry. Oke, boleh Silakan, Pak. bertanya ke Pak Talib ya. Malam Ya. Pak Talib. Pak Talib, saya kagum nih dengan pengalaman Bapak nih. Bapak, saya kalau dengar yang terbayang di pikiran saya ini Bapak matang, Pak. Terutama dalam hal pengendalian emosi ya, Pak. Boleh berikan tips, Pak, bagaimana cara Bapak bisa mengelola emosi Bapak, Pak? Menghadapi orang-orang yang menurut saya tidak mudah tuh, Pak ya. Orang yang sedang kalap, sedang punya masalah, tapi Bapak cukup sabar, Pak, menghadapinya. Gitu. Bisa berikan tips, Pak. Yang kedua, mungkin Bapak pernah mengalami ya satu ketika ada lawan bicara Bapak sedang kalap. Pada saat itu Bapak sedang tidak siap, Pak, secara mental atau secara pikiran. Nah, kira-kira bagaimana cara Bapak bisa menghadapi situasi yang kurang menguntungkan buat Bapak, Pak? Oke. Itu aja, Pak. 2 pertanyaan saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Anyan. Pertama yang saya jawab gimana menghadapi orang-orang yang yang ngotot, yang keras seperti itu kan. Nasabah-nasabah yang ngeyel, yang susah untuk bayar gitu kan. Nah, sebenarnya gini, saya tekankan tadi mungkin sudah singgung ke semua tim saya dan khususnya kepada saya karena gini, sebrengsek-brengseknya, seburuk-buruknya para nasabah yang menunggak itu, paling enggak dia pernah nguntungin kita di masa lalu. Artinya apa? Dia mungkin pernah jadi nasabah tabungan, kemudian pernah nasabah kartu kredit kan awalnya kan dia bayar uang iuran, dia bayarnya kan awal-awalnya lancar, kami dapat bunga, ya kan, bunga pemakaian kartu kredit, kemudian dari sales volume di toko-toko kami juga dapat keuntungan. Nah itu yang prinsipnya saya tanamkan ke tim saya juga gitu loh. Nah sekarang mungkin dia sedang bermasalah, bisa aja dia menunggak itu kan banyak hal Pak, gara-gara pandemi usahanya jelek, bangkrut atau dia sakit sehingga nggak bisa menghasilkan penghasilan yang baik. Nah, kita lihat dulu, kita analisa alasannya apa. Nah, kita pahami mereka dulu, kemudian kita adakan negosiasi segala macam. Itu yang kira-kira yang saya selalu terapkan ke tim saya. Artinya khususnya kalau nasabah yang masih mau komunikasi dengan kami, masih ditelepon, masih mau jawab, didatengin, masih mau ketemu, atau dia mau kantor kami, kita bisa lakukan hal yang baik. Nah, kadang-kadang yang tim saya yang emosinya suka naik itu adalah orang ini menghilang, Pak. Ditelepon nggak bisa ditarik rumah kantornya nggak ada terus, menghilang gitu loh. Ini akhirnya kata-kata menghilang ini lagi seru. Tapi nah suatu waktu ketika bisa ditemui, nah wajarlah tim saya itu akan lebih emosi, keras ngomongnya gitu. Karena memang orang ini sengaja menghindar. Nah itu. Pak Talib, sorry Pak, saya coba perjelas sedikit Pak ya. Pertanyaan saya ini pertama saya tujukan ketika Bapak menghadapi situasi Pak. Antara mengelola pikiran dengan perasaan Pak. Ketika menghadapi situasi buruk, tips Bapak gimana Pak? Kadang-kadang kan perasaan bisa bisa menghijack pikiran kita Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Pengalaman Bapak mengelola itu. Ya, pengalaman saya ya tadi, pokoknya karena gini, dalam prinsip kita kan kita udah tanamkan diri bahwa ini kita ini kan
berada di bagian collection. Collection itu kalau dibedah dikit adalah seni menagih. Nah, seni itu artinya kan sesuatu yang unik yang tidak ada dalam kamus ya. Nah, gimana kita bisa mengelola strategi kita masing-masing, kepintaran kita berkomunikasi, negosiasi gitu. Nah itu. Kemudian gimana cara kita tadi apa pikiran menghijack perasaan menghijack pikiran, Pak. Nah, itu mengatasinya adalah selalu kita berpikir positif dan netral aja, bahwa memang semua orang yang ketemu saya istilahnya adalah orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang sedang kesulitan keuangan, orang-orang yang nggak bisa bayar. Nah, dari awal kita udah punya konsep seperti itu sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Beda dengan saya ketemu Coach Ferdi nggak punya urusan keuangan dengan pihak kami, cara nanganinya yang lain gitu loh. Nah, kalau untuk orang-orang seperti kita tahu bahwa mereka ini sedang bermasalah, jadi kita udah siap kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu. Oke. Jadi kemudian Bapak lebih mengedepankan empati ya, Pak ya? Kenapa empati juga? Jadi ini kita mesti lihat dulu, Pak, kenapa dia nggak bisa bayarnya, kenapa gitu loh. Nah, kita empati dulu, kemudian kita juga memposisikan seperti mereka. Gimana kalau suatu waktu saya yang punya masalah nggak bisa bayar, apakah saya mau dilakukan hal yang nggak enak oleh bank seperti itu gitu loh. Nah, ketika kita merasa kita juga nggak akan dilakukan hal seperti itu, maka kita juga akan melakukan nasabah kita dengan lebih baik. Bahkan ada survei yang mengatakan bahwa tim collection-nya bank kami itu yang paling baik dan paling sopan dibanding dengan bank-bank lain. Bank-bank lain itu lebih kasar, keras, kejam, dan lain-lain. Di kami lebih persuasif, karena memang saya selalu bilangkan ke tim saya bahwa kita harus melihat bahwa orang-orang yang berhadapan dengan kita adalah orang-orang yang sedang ada kesulitan. Gimana caranya kita membantu mereka, bukan menekan mereka. Kita berikan solusi terbaik, diskon atau cicilan. Selalu kita carikan solusi yang paling baik. Gitu, Pak Anyan. Keren, Pak, solusinya, Pak. Pak Anyan, pertanyaan kedua, boleh diulang tadi apa, gimana kalau perasaan kita lagi nggak enak atau gimana? Iya, jadi suatu ketika kalau misalnya Bapak lagi nggak siap, Pak, baik secara mental atau pikiran menghadapi situasi yang buruk, Pak ya. Apa yang Bapak lakukan dulu, Pak? Di mana Bapak juga nggak bisa menghindar, Pak. Oke. Nah, kalau seperti saat itu kondisi enak, yang saya lakukan adalah saya mendingan tenangin dulu, jangan ikut-ikut terpancing dengan suasana seperti itu, ya kan? Nah, itu setiap orang pasti caranya beda-beda. Ada yang mungkin minum air dingin dulu untuk tenangin ini, atau perlu berhitung dulu 1 sampai 10, atau kita cari solusi lainnya. Biasanya kalau kondisi seperti itu, ini di kantor saya tidak akan maju sendiri, Pak, ngadepin nasabah. Kalau saya lagi nggak enak atau gimana, saya pasti akan ajak salah satu tim saya. Nah, yang saya ajak adalah biasanya orang yang lebih slow, lebih tenang, yang adem, gitu loh. Jadi kalau ketika saya mungkin saya udah mulai terpancing, nah dia yang bantu nenangin. Nah, tapi jangan saya bawa anak buah saya yang lebih ganas dari saya atau yang galak gitu, nanti nggak selesai. Kan saya bisa lihat ke mana tim saya itu ada, tim leader saya itu macam-macam loh, Pak. Ada yang slow, yang dimarahin nasabah, iya senyum, nggak ngelawan, nggak ngebantah gitu loh. Ada yang disentuh dikit aja, waduh, itu udah ngotot gitu. Nah, kalau ada gitu saya ajak anak buah yang slow, santai. Kadang-kadang saya kasihan juga lihat anak buah saya dimaki-maki nasabah, karena orangnya slow, santai, senyum, baiklah, saya bilang. Gitu. Akhirnya nasabahnya malu hati tuh, nggak enak tuh, karena dimaki-maki. Kalau saya ngotot keras gitu. Kenapa? Karena istilah gini, lu yang salah, lu yang punya utang, kok lu datang ke kantor gue, lu yang marah-marah gitu kan nggak masuk akal. Tapi anak buah saya ada yang senyum, dimarah, iya Pak, aduh gitu. Ya kan style orang beda-beda, Pak. Nah, kalau udah kondisi tadi Bapak tanya, saya mendingan ajak dia, saya bilang, lu temenin gue deh sebentar deh, ini kayaknya gue lagi kurang enak nih, nah saya lagi ngotot, biar lu bantu adem-ademin saya paling seperti itu, Pak, tipsnya. Ya benar, daripada di situasi apapun, kalau kita lagi nggak enak, mendingan ajak satu temen untuk bantu untuk nenangin lah gitu lah. Ya kayak jadi wasitnya gitu. Keren, ya, gitu Pak Anyan ya. Ini Pak Anyan pertanyaannya.
Thank you, Pak Ada ya. 2 nih, Coach Ferdi. 2 lagi. Luar biasa. Satu pertanyaan lagi, silakan kita undang. Ya, sudah ada 3. Jadi tadi ada Pak Robin, Pak Man 12 Aquino, dan Pak Anyan ya. Pastikan jangan kemana-mana, kita akan diskusikan bagaimana cara teknis untuk pengiriman bukunya, konfirmasinya ya. Oke, silakan pertanyaan berikutnya yang ingin bertanya boleh di-unmute. Oke, silakan boleh di-unmute. Untuk yang tercepat, oke, silakan. Ibu Silvani ya. Oke, Ibu Silvani silakan. Ya, Bu Silvani, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin mendapat advice ya, karena di dunia kerja kita dengan rekan kerja itu sering tidak sama cara berpikirnya atau persepsi yang kadang-kadang berbeda. Nah, untuk terjalinnya sebuah komunikasi kan ada komunikatornya, ada komunikannya. Nah, sehingga kecerdasan emosional memang sangat diperlukan di sini. Tetapi pada saat waktu yang lama, panjang, ada teman kita yang sering memang membuat kita marah. Nah, kalau kita nggak menunjukkan amarah kita dianggap mudah dibully lah atau seenaknya saja diperlakukan. Nah, kira-kira kiat-kiat apa menghadapi orang-orang yang seperti itu, yang sering memancing kemarahan kita. Masalahnya itu mereka tidak berani berhadapan dengan kita langsung atau mengkomunikasikan apa masalahnya, sehingga kita juga nggak punya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana cara menghadapi hal-hal yang seperti ini? Artinya membuat kita bisa marah tetapi tidak langsung berhadapan dengan kita. Begitu. Oke. Terima kasih. Ya, thank you Bu Silvi. Gini Bu, sambil diskusi, itu orang yang dalam contoh Ibu itu levelnya selevel Ibu atau di bawah Ibu atau di atas Ibu? Selevel, teman sesama jabatan yang sama. Gini, kalau selevel, coba ngomong aja langsung, kenapa sih Anda selalu mau menjatuhkan saya punya masalah apa? Ajak ngomong baik-baik aja seperti itu. Nah, kalau memang dia masih terus seperti itu, nah kalau Ibu punya atasan, kalau atasan itu jeli, melihat dia harusnya tahu. Nah, tapi balik lagi, nggak semua atasan peduli dengan tim atau melihat situasi. Nah, kalau atasan Ibu bisa melihat dengan baik, ini yang biang kerok siapa, nah dia akan dipindahkan ke unit lain. Kayak saya juga ada pengalaman, saya ada anak buah saya yang memang biang kerok, provokator segala macam, akhirnya kami pindahin ke unit lain. Gitu loh, pindahkan ke unit lain, ya udah mati angin, ya nggak bisa apa-apa di tempat lain. Gitu loh, itu strateginya. Atau kalau misalnya memang agak susah kedua hal itu, kalau atasan tidak bisa action, mungkin Ibu bisa menunjukkan bahwa Ibu bekerja lebih baik daripada orang itu. Nah, biasanya para provokator itu, para orang yang suka ngebully itu banyak punya kelemahan, di mana dia ngiri dengan Ibu, tidak bisa berprestasi baik dari Ibu, hanya bisa ngerecok, ngerongrong aja. Itu biasa seperti itu. Nah, kadang-kadang kita mesti lihat dulu dasarnya apa sih, kenapa seperti itu. Karena mungkin dia iri dengan Ibu, atau dia memang seorang pecundang yang memang hanya bisa nyerang orang aja tanpa bisa kasih solusi, atau juga dia punya masa lalu atau pengalaman yang nggak enak, gitu loh, sehingga dia selalu menjatuhkan orang lain. Nah, untuk itu saran saya ya 2 aja, 3 lah. Pertama, Ibu ajak dia ngomong baik-baik, tanya kenapa sih kamu selalu menjatuhkan saya salah apa? Kedua adalah atasan Ibu, kira-kira bisa melihat nggak, kalau atasan Ibu cuek nggak bisa kasih solusi, mungkin Ibu cari cara lain. Misalnya atasan itu dekat dengan siapa sih, nah Ibu bisa masuk ke orang itu, ya kan? Tolong bilangin dong ke bos gua kok gini-gini. Nah, kalau dia komunikasi dengan atasan Ibu bagus, bos Ibu, nah dia bisa membantu ngomong. Itu kedua. Kalau masih nggak bisa lagi, yang ketiga, ya udah Ibu tunjukin prestasi sebaik mungkin, sehingga atasan atau orang ngelihat, oh berarti dia memang ngiri nih, nyerang-nyerang, ternyata dia nggak ada apa-apanya loh, Ibu yang lebih bagus. Itu aja sih saran saya sih. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Oke.
Coach Ferdi gimana? Udah 4, satu lagi? Satu lagi. Ya, satu lagi. Silakan. Satu lagi dari Mayora. Oke. Satu lagi, silakan. Oke, Coach Lauren. Coach Laurentius. Oke, selamat malam semua. Saya mau tanya nih dengan Coach Timotius. Kalau misalnya saya kan juga pengusaha, Pak. Jadi saya pengusaha ban juga. Kalau misalnya itu biasa penjualan kami juga dengan tempo gitu ya, dengan TOP gitu ya. Jadi ada beberapa customer mungkin yang seringkali sulit untuk ditagih seperti yang dilakukan oleh Pak Timotius juga ya. Nah, tapi kan kondisi mereka seringkali dari telepon aja nggak mau diangkat, disamperin juga nggak mau ketemu gitu ya. Yang harus dilakukan seperti apa gitu misalnya biasanya ini. Pak, ini customer itu mereka beli barang gitu Pak ya? Iya betul. Barang, ya? beli barang dan utang gitu. Iya betul. Nah, ini orang ini belinya baru sekali apa udah sering beli? Awal-awalnya sih bagus-bagus gitu, Pak. Awalnya bagus-bagus, bulan, 2 bulan. Nggak sampai setengah tahun mulai bermasalah. Oh, itu memang banyak Pak taktik penipuan seperti itu Pak. Bulan pertama lancar, udah berapa lancar, kemudian sekali diambil banyak, kemudian dia hit and run, hilang. Gitu. Itu banyak sih Pak. Nah, gini aja kalau saran saya kan karena gini yang ngutang Bapak ini kan istilahnya bukan orang baru beli kan, udah kenal berapa lama. Nah, bisa aja sih datanya kan ada lengkap Pak. Coba lakukan pendekatan persuasif Pak. Misalnya kalau telepon kamu diangkat, didatengin nggak mau, memang agak susah sih. Kita dalam gini loh, kalau kami di kartu kredit kan tidak ada perjanjian. Kalau nggak bisa bayar, kita nggak bisa ngambil aset, nggak bisa ngambil barang balik gitu. Nah kalau dagangan Bapak bisa ditarik lagi nggak barangnya? Kalau bisa tarik lagi, tarik aja misalnya gitu loh, misalnya. Atau kalau nggak, barang sudah digunakan Pak. Udah digunakan ya Pak? Iya kan ban mobil. Ban mobil itu kan nggak mungkin dia disimpan seumur hidup. Pasti sudah digunakan. Atau dijual mungkin juga. Tapi mereka ini apa statusnya, pemakai langsung atau jualan lagi toko atau apa gitu? Ya saya pemakai sih Pak ya. Kalau penjual lagi sih jarang. Pak, kalau saran saya nih Pak, Bapak siapin aja mesin debit atau mesin kartu kredit Pak. Jadi kalau ngambil gesek bayar pakai debit atau pakai kartu kredit, udah selesai. Jadi nggak ada utang-utang gitu Pak. Oke. Makasih atau Pak. Transfer langsung. Kan gini Pak, kan pengalaman kan yang Aaron bilang kan pengalaman itu guru berharga kan. Bapak kan dalam tanda petik kan pernah dikerjain seperti ini. Next ya udah kalau mau ngambil barang nggak ada utang zaman sekarang kan. Pakai debit kartu kredit. Kalau mau utang kartu kredit itu urusan dengan bank atau debit atau transfer, udah barang uang bayar, barang datang, barang kirim. Setahu saya sekarang jarang loh orang mau kasih utang-utang seperti itu Pak, karena resikonya kan emang tinggi sekarang. Gitu loh Pak Loren. Memang Pak. Gitu. Soalnya di bidang ban seperti ini Pak, itu rata-rata masih menggunakan pembayaran utang Pak. Tanpa melalui bank, tapi sistem kepercayaan aja. Ya memang kalau sistem kepercayaan resikonya seperti itu Pak. Kalau dia memang kita pun nggak ngangkat, didatengin nggak ada, ya serba salah juga gitu Pak. Tapi kecuali orangnya masih mau ditemuin, masih bilang agak kesulitan keuangan, masih mau dicicil, oke lah masih masuk akal seperti itu. Gitu. Cuman kalau udah Bapak pengalaman yang enak-enak, harus lebih hati-hati aja Pak. Apalagi zaman sekarang Pak, duit lebih susah nih kapannya sih. Gitu. Ya, itu aja Pak Lauren kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Oke, thank you. Gimana Coach Ferdi? Pak Lauren, ya, thank you sekali lagi semuanya atas waktunya, atas kebersamaannya ya.
Mungkin boleh satu lagi nih, Coach Timotius, pertanyaan dari saya sebagai penutup, ya, karena masih penasaran nih, ya, satu pertanyaan terakhir, ya. Oke, kalau pengalaman Coach Timotius apa yang paling berkesan? Apakah ada pernah kejadian nasabah itu sampai mau bawa pistol atau bawa senjata tajam sampai dia benar-benar nggak mau bayar, kemudian benar-benar yang paling bikin shock gitu. Nah, mungkin bisa di-sharing pengalaman yang paling unik. Iya, silakan. Saya akan cerita pengalaman saya dan pengalaman satu orang teman dulu ya Pak. Dia ini teman kami di Makassar, seorang ibu-ibu dampingin anak buahnya satu orang untuk menagih ke seorang yang macet, tukang jagal hewan lah seperti itu. Ketika didatengin, dia nggak senang, dia keluar pegang pisau jagalnya, diuber lah itu si kolektor sama si ibu itu. Si ibu itu sampai ampun naik ke mobil dan nggak mau nemenin nagih lagi, baru pakai parang seperti itu. Nah itu memang dunianya mah agak ngeri-ngeri ya, apalagi khususnya wanita. Kalau saya sendiri memang pernah ngalamin kejadian yang cukup mengerikan, tapi nggak, yang gini, ada satu nasabah, udah lebih tua, saya umurnya sekitar 70, rumahnya di Pondok Indah, dia macet, dia mau bayar 100 juta, suruh saya datang ke sono. Datang saya ke rumahnya, ngobrol-ngobrol, dia memang orang kaya, lagi susah. Terakhir dia bilang, untung yang datang, kalau yang datang debt collector, yang nagih-nagih, saya tembak, dikeluarin pistol dia dan ada pelor diputar-putar. Aduh, saya udah agak jauh-jauh dikit. Itu kalau bencana meletus kan, kena kan itu namanya kan apa ya, karunia kali ya. Jadi saya agak jauh-jauh, Pak, jangan main diputar-putar Pak gitu loh. Dia cuma nunjukin kalau yang datang debt collector, saya nggak seneng, saya tembak aja. Waduh, ya udah kacau nih. Akhirnya sama saya beres, dia mau bayar 100 juta, selesai saya minta maaf, sorry, kemudian dia nggak pernah kontak-kontak lagi. Ngeri-ngeri juga itu. Ya kan, bener-bener tunjukin, dan dia tunjukin pelornya, dikeluarin dulu, dimasukin, diputar ke kayak main Russian roulette gitu loh. Itu kok iseng-iseng tembak kan kacau gitu. Itu pengalaman yang paling seru, tapi di luar itu ya enggak lah gitu. Ya, itu Coach Ferdi. Thank you Coach Timotius Talib ya, walaupun kita bukan di bagian debt collector, tapi kita hari ini belajar ilmu dari suhunya tukang tagih. Ya, oke. Dan dari bosnya tukang tagih hari ini kita belajar banyak ya. Oh iya, satu lagi kalau saya boleh sharing, ini pengalaman saya lagi ada yang lucu. Boleh. Ada satu teman saya kenal, ya kan, nah dia macetnya kecil, cuma 55 juta, udah 5 tahun nggak mau bayar, alasannya macam-macam, tapi dia punya rumah di Kelapa Gading, punya mobil 2, punya usahanya, ya maju, gitu loh, punya usaha makanan lah, makanan khas Palembang lah, gitu loh. Tapi sudah bayar nggak mau, ngeyel, gitu loh. Nah, alasannya rugi lah, bisnisnya apalah. Padahal dia termasuk salah satu pengurus yang Lion Club juga, gitu loh. Orang yang ada duit. Tapi emang attitude-nya nggak baik, nggak mau bayar. Ya udah, saya bilang nggak mau bayar nggak apa-apa. Satu waktu kalau dia butuh surat lunas, butuh slip Bank Indonesia, satu paragraf saya nggak mau kasih diskon. Dan saya udah pesan ke semua anak buah saya, ke tim saya, ini orang ngeyel. Rumahnya ada, mobilnya ada, ya kan, usahanya ada, tapi memang karakternya nggak mau bayar 55 juta gitu. Nah itu, jadi kadang-kadang begini Coach Ferdi, ada orang yang memang punya duit, punya aset, sengaja nggak mau bayar. Nah, itu sangat kurang ajar lah. Satu hal lagi, ini kejadian 1 bulan lalu, ada satu ibu-ibu utang 65 juta. 75 juta utangnya, dia minta diskon 10 juta, dia langsung bayar, uangnya pinjam dari temannya, dari saudaranya, dia datang dari Depok, naik Grab ke kantor kami di BSD, bawa duit 65 juta langsung lunas. Saya sampai videoin, saya sampai kagum, Bu, waduh jarang sekali orang kayak ibu jauh-jauh datang, mau bayar segala macam naik kendaraan. Langsung saya kasih buku saya itu I Was Born to Win. Nah, ibu cocok lah baca buku ini karena ibu punya jiwa pemenang, punya tagihan tanggung jawab nggak kabur gitu. Dia minta diskon 10 juta, oke. Dia saya utang dari saudara, oke nggak apa-apa. Dia datang dia bayar. Seperti jangan kayak teman saya itu 55 juta loh, pengusaha rumahnya di Kelapa Gading, mobil 2 loh, usahanya juga ada, loh, nggak mau bayar. Jadi salah satu untuk komunikasi ada karakter juga berbicara gitu Pak Ferdi. Punya niat bayar atau enggak gitu loh. Ya, nah saya berharap juga kepada para teman-teman yang ikut Zoom ini pasti semua punya karakter yang baik, punya
hak dan kewajiban yang sama-sama harus dilakukan. Haknya sudah diterima, kewajiban harus dilakukan. Dan mudah-mudahan nih penutup dari saya, ketemu saya di suasana yang happy, yang enak, ngopi-ngopi atau kumpul. Jangan ketemu saya dalam situasi saya yang nagih gitu loh. Gitu ya Pak Ferry ya. Oke. Thank you, Coach Timotius Thalib. Ini adalah ending yang betul-betul very inspiring. Ini nggak ada di Google, nggak ada di YouTube. Benar-benar pure dari pengalaman pribadi Coach Timotius Thalib. Dan hari ini kita belajar banyak dari suhunya debt collector. Ya, oke. Dan mudah-mudahan pengalaman ini mampu menginspirasi Anda dan memotivasi Anda untuk meningkatkan skill komunikasi Anda tanpa emosi. Dan tentunya kita akan memberikan kabar gembira nih untuk yang sudah aktif, untuk yang sudah bertanya ya. Nah, kabar gembiranya mungkin ada yang masih penasaran, masih ada bingung, mungkin tanya di sini malu-malu ya. Nah, mungkin boleh langsung hubungin IG-nya Coach Timotius. Di mana Coach IG-nya? Silent Motivator nomor 1 Indonesia. Digabung semua Coach? Silent Motivator digabung spasi nomor 1. Spasinya pakai underscore kalau nggak salah ya. Indonesia, tapi nggak apa-apa, ketik Silent Motivator juga udah muncul nama saya, Timotius Thalib muncul kok, karena nggak ada yang berani pakai nama itu. Dan itu sekali ketik langsung keluar pasti ya. Oke, ini Instagram beliau ya, Anda boleh langsung follow ya untuk boleh tanya-tanya, konsultasi, mungkin Anda punya spirit, wah aku mau berkarya nih, nulis buku, tapi nggak tahu caranya. Beliau adalah ketua dari Aspirasi Penulis Buku ya, dan pastinya banyak sekali jam terbang beliau, masukan-masukan beliau. Siapa tahu dulu saya baca buku orang di Gramedia. Suatu saat nanti saya ingin orang ke Gramedia baca buku saya. Itu adalah inspirasi yang betul-betul akan saya ingat sampai kapanpun, dan ini semoga bisa menjadi pemicu bagi Anda untuk bisa berkarya menulis buku. Jadi Anda boleh follow Silent Motivator nomor 1 Indonesia di Instagram untuk tanya lebih lanjut. Kemudian untuk pengiriman buku, DM ke Instagram atau ke nomor handphone Coach